warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Ibu harapkan kalian semua sehat walafiat. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kegiatan prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 11. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengolahan bahan limbah untuk kerajinan. Sebelum kita belajar, jangan lupa kalian berdoa agar semua apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pembelajarannya. Proses pengolahan limbah untuk kerajinan. Berbagai macam limbah dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan kerajinan. Bahan limbah sebelum dijadikan bahan dasar kerajinan harus melalui tahap pengolahan. Pengolahan limbah adalah suatu cara atau proses mengubah limbah agar dapat menjadi bahan yang lebih baik untuk dijadikan bahan dasar kerajinan. Pengolahan limbah ini dapat dilakukan secara manual atau dengan mesin. Ada beberapa proses pengolahan limbah untuk kerajinan. Antara lain dapat kalian lihat di sini. Yang pertama yaitu pemilahan atau seleksi bahan limbah. Apa itu pemilahan atau seleksi bahan limbah? Pemilahan atau seleksi bahan limbah ini bertujuan untuk menentukan mana yang masih dapat dipergunakan dan yang tidak dapat dipergunakan lagi. Kemudian yang kedua, pembersihan limbah. Limbah yang sudah dipilih harus dibersihkan dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Maksud dari pembersihan limbah ini, Ibu contohkan. Misalnya limbah botol minuman, maka yang dibersihkan adalah bekas-bekas atau sisa minuman dalam botol tersebut. Yang ketiga, proses pengeringan. Limbah yang basah harus diolah dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari langsung atau dengan alat pengering. Dengan kata lain, untuk bahan limbah yang kering, maka tidak diperlukan pengeringan. Kemudian proses keempat adalah pewarnaan. Pewarnaan pada bahan limbah tergantung dari kerajinan yang ingin dibuat. Apabila memang kerajinannya diperlukan warna yang bukan warna asli dari bahan limbah, maka perlu pewarnaan. Tetapi apabila untuk kerajinan hanya memerlukan warna asli dari bahan limbah, maka proses pewarnaan tidak diperlukan. Untuk limbah basah, pewarnaan dengan dicelup atau direbus dengan zat pewarna. Sedangkan bahan limbah kering diwarnai dengan cara difernis atau dipolitur. Kemudian proses pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diwarnai, maka bahan yang harus dikeringkan dengan sinar matahari atau alat pengering agar warna kering sempurna dan tidak mudah luntur. Yang terakhir adalah proses finishing. Proses finishing dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti disetrika, digerinda, atau diamplas. Itulah semua proses pengolahan limbah untuk kerajinan. Ada 6 proses. Ibu ulang lagi, yaitu pemilahan bahan limbah, pembersihan limbah, pengeringan, pewarnaan, pengeringan setelah pewarnaan, dan yang terakhir adalah finish. Sudah bisa dipahami semua materi yang kita bahas hari ini? Sekarang setelah kalian mempelajari materi, jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Dan sampai di sini pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.